Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. Amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kesempatan pagi ini kita dapat bersilaturahim dengan keadaan sehat, tiada kekurangan satu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali lagi dengan kami dari Rumah Sakit Islam Nisma Malang, bagian kerohanian Rumah Sakit Islam Nisma Malang. Pada kesempatan pagi ini, kami mencoba sedikit memberikan wawasan atau sekedar ingin mengingatkan bagi al-fakir, diri saya pribadi maupun kepada Bapak dan Ibu yang berada di rumah maupun yang berada di tempat manapun. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sengaja kami mengambil satu tema yang tidak asing di telinga Bapak dan Ibu sekalian. Apa tema pada hari ini? Adalah tentang rizki, tentang makanan. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika ada satu kata yang terucap, yaitu rizki, pasti yang di benak kita adalah tentang makanan, tentang apa yang kita peroleh, tentang gaji, tentang pemberian orang, yang saya rasa hanya berkutat seputar materi dan materi. Bapak Ibu yang kami hormati, padahal lebih dari itu. Menurut Al-Quran, rizki bermakna banyak sekali. Bahkan kurang lebih di dalam Al-Quran, kata rizki disebutkan kurang lebih ada 154 atau bahkan lebih, dengan berbagai variasi arti dan makna kata rizki tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kata rizki di dalam Al-Quran bisa bermakna al-fadl. Rizki di dalam Al-Quran bisa bermakna an-ni'mah. Rizki di dalam Al-Quran juga bermakna al-mata', yaitu perhiasan. Rizki di dalam Al-Quran bermakna al-khair, yaitu tentang konsep kebaikan. Dan masih banyak lagi makna rizki di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengutip di dalam Al-Quran satu ayat yang sudah sangat familiar di telinga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang kurang lebih artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu beriman kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam tubuh kita minimal ada dua unsur, yaitu unsur jasmani dan pula unsur rohani. Sudah selayaknya unsur jasmani yang dapat dilihat, yang dapat diraba, yang dapat disentuh, memerlukan nutrisi, memerlukan makanan, memerlukan asupan gizi yang setiap hari kita butuhkan. Satu lagi unsur, yakni unsur ruh, yang mohon maaf seringkali kita lupakan. Selayaknya jasad ini, tubuh ini yang memerlukan makanan setiap hari, minuman setiap hari, ruh juga memerlukan makanan, ruh juga memerlukan minuman. Layaknya jasad ini yang perlu make up, layaknya jasad ini yang perlu sabun ketika mandi setiap hari, ruh
kaitannya yang mungkin sering kita lupakan di setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, dua unsur di dalam tubuh ini sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya. Makanya Allah di dalam Al-Quran yang sudah sebutkan tadi, ada dua makna minimal. Ada keterkaitan dua makna, yaitu makanan yang kita makan. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Allah memerintahkan kita memakan rizki Allah halalan thayyiban, yang halal dan baik. Karena belum tentu yang halal itu baik, dan belum tentu pula yang baik itu halal. Contoh, kita tahu sayuran halal, akan tetapi ketika cara memperolehnya dengan salah, maka itu menjadi haram. Kita tahu nasi makanan yang halal, akan tetapi menjadi tidak thayyib, tidak baik ketika nasi ini sudah berubah menjadi basi. Maka Allah melarangnya kita untuk memakan nasi basi tersebut. Jadi Allah memerintahkan kita tidak cukup memakan halal, tetapi ditambah thayyibah, yang baik, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Terus pemaknaan kedua dalam Al-Quran, surah Al-Quran yang saya bacakan, betapa Allah memberi satu gambaran bahwa segala sesuatu yang kita makan, kalau sudah makanan kita baik, makanan kita halal, 100% baik, 100% halal, maka kemudian Allah di dalam di dalam ayat selanjutnya, wattaqullah, ada kata-kata wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Karena ketakwaan, keimanan di dalam diri kita sangat berkaitan erat dengan apa yang kita makan, apa yang menjadi konsumsi kita setiap hari. Semakin baik makanan yang kita konsumsi, semakin halal makanan yang kita konsumsi, maka semakin dekat pula peluang kita untuk mendapatkan derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya hadis yang diwasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nabi pernah berwasiat kepada sahabat Ali. Siapa sahabat Ali? Adalah menantu beliau sendiri, putra dari paman beliau sendiri. Dawuhnya Nabiullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bagaimana? Ya Ali, man akala al-halala sawfa dinuhu wa raqa qalbuhu wa lam yakun lid'awatihi hijabun. Wahai Ali, man akala, barang siapa memakan al-halala, rizki Allah yang halal, sofadiruhu, maka hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi jernih. Waraqqa qalbuhu, kemudian hatinya menjadi lembut. Walam yakun lid'awatihi hijabun, dan tidak ada penghalang baginya doa-doa. Doa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Rasulullah Muhammad SAW betapa memberi gambaran yang sangat gamblang korelasi antara makanan yang kita asup setiap hari kepada kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali ini sangatlah jelas. Sofadiruhu,
hatinya menjadi bersih. Waraqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut. Dan doanya tidak ada hijab antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mempertanyakan diri kita sendiri, ya Allah, kenapa doa kita tidak Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, mengapa doa kami tidak Engkau kabulkan ya Allah? Kami sudah berdoa sekian hari, kami sudah berdoa sekian bulan, kami sudah berdoa sekian tahun, berpuluh-puluh tahun kami berdoa. Kenapa tidak Engkau kabulkan ya Allah? Kita hanya menuntut dan menuntut. Tapi kita tidak pernah menghisap diri kita. Kita tidak pernah introspeksi. Apa yang pertama perlu kita introspeksi adalah kualitas makanan kita. Kalau makanan yang kita konsumsi setiap hari terjaga kualitasnya, terjaga gizinya, pula terjaga halalnya, maka janji Rasulullah, apapun kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu hijab pun doa si hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, akan tetapi sebaliknya, apabila makanan yang kita konsumsi, makanan yang kita cari, rizki yang kita cari berupa barang-barang yang syubhat, berupa barang-barang yang haram, maka akan menjadi sebaliknya. Sekali lagi, saya akan membacakan wasiatnya Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, man akala syubhati ishtabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Wahai Ali, barang siapa yang memakan barang syubhat, ingat, barang siapa yang memakan rizki, makanan yang syubhat, ishtabaha alaihi dinuhu, maka menjadi serupa, menjadi syubhat pula agamanya. Wa adlama qalbuhu, dan kemudian setelah hatinya, agamanya menjadi syubhat, wa adlama qalbuhu, kemudian hatinya menjadi peteng, menjadi gelap. Apa itu syubhat? Syubhat adalah yang belum jelas kualitas halal dan haramnya. Bisa jadi ketika kita menemukan makanan, bisa jadi ketika kita menemukan sesuatu dan kemudian tidak diumumkan, itu menjadi barang syubhat, bahkan menjadi barang haram. Bisa jadi ketika kita di kantor, bisa jadi ketika kita di tempat umum, ada makanan, ada minuman, kemudian kita makan, kemudian kita minum tanpa tahu siapa pemiliknya, tanpa izin kepada pemiliknya. Itulah barang syubhat. Tidak jelas kualitas halal dan haramnya, tidak jelas status halal serta status haramnya. Itulah barang syubhat. Rasulullah sudah mewanti-wanti bagi kita semua, barang siapa yang memakan barang syubhat, hatinya menjadi gelap. Kalau sudah hatinya gelap, maka dia akan terhijab dari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah gelap, hatinya menjadi mati, hatinya jadi tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi lisannya bisa berucap Allah, akan tetapi di dalam hatinya, di dalam keimanan, ketakwaannya, tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam wasiat kedua Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian ada terusannya. Rasulullah sudah memberi garisan tidak boleh memakan barang yang syubhat. Setelah itu, waman akalal harama mata qalbuhu, dan barang siapa
yang memakan barang yang haram, memakan rizki yang haram, maka ada satu konsekuensi, maka qalbuhu, maka hatinya kemudian menjadi mati. Wa khafa dinuhu, setelah hati seorang hamba ini mati. Hati mati itu bagaimana sih? Hati mati itu ketika kebaikan-kebaikan tidak bisa masuk, petunjuk-petunjuk Allah tidak bisa masuk di dalam diri, di dalam hati kita. Maka salah satu indikasi hatinya mati adalah tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dari orang lain, tidak bisa menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hatinya menjadi mati, ada terusannya, wa khaffa dinuhu, dan agamanya pun menjadi ringan. Kata-kata Allah hanya sebatas di bibir semata, tidak lagi bisa merasuk di dalam hati. Mungkin masih ringan ketika membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Tapi kata-kata zikir itu tidak bisa masuk di dalam hati. Kata-kata zikir saja tidak bisa masuk, apalagi Allah bisa hadir di dalam hati kita sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rasulullah kemudian meneruskan wasiatnya. Wa dha'afa yaqinuhu. Kemudian tidak cukup agamanya menjadi ringan, akan tetapi keyakinannya terhadap agama Islam akan menjadi lemah. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lemah. Keimanan kepada Allah menjadi lemah. Ketakwaan kepada Allah menjadi lemah. Keimanan kepada qadar menjadi lemah. Keimanan terhadap yaumul qiyamah menjadi lemah. Dan keimanan-keimanan lain menjadi lemah, menjadi sangat ringan, tidak ada bobotnya sama sekali. Terus Rasulullah meneruskan wasiatnya, wa hajaballahu da'watahu, dan kemudian Allah menghijab doa-doa si hamba ini. Wa hajaballahu da'watahu, dan kemudian Allah menghijab doa si hamba ini. Dari awal tadi, kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Kenapa? Saya sudah berusaha setiap hari, kerja siang, malam, sore, pagi, berdoa pun terus menerus, tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Kenapa saya tidak menjadi kaya? Koreksi pertama adalah makanan. Rasulullah sudah jelas, Allah menghijab doa orang-orang tersebut. Siapa doa? Orang-orang yang memakan makanan haram. Baik haram secara dzatiyah, barang yang dia makan mungkin dari perkara yang haram, bisa dari daging-daging yang haram, pun pula bisa berupa cara memperolehnya yang haram. Bisa dengan korupsi, bisa dengan mencuri, bisa dengan menipu, dan lain sebagainya. Allah menghijab doa orang-orang pemakan rizki yang haram. Kemudian Rasulullah menutup wasiatnya, wa qalat ibadatuhu, dan kemudian menjadi sedikit ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati sudah tidak bisa masuk kebaikan-kebaikan dari Allah, keimanan sudah tergerus, kualitas agama sudah sangat ringan,
maka Allah mencabut satu nikmat kepada hamba ini. Apa itu? Berupa nikmat ibadah. Nikmat ibadah akan dicabut. Otomatis hanya sedikit sekali ibadahnya si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi koreksi khususnya bagi diri Al-Fakir sendiri, khususnya bagi Bapak dan Ibu semuanya. Apabila ada kesalahan, kekhilafan dalam berucap, murni itu merupakan dari pribadi Al-Fakir saya sendiri, dan mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah menakdirkan kita untuk dipermudah dalam mencari rizki yang halal, dijauhkan dari rizki, dijauhkan dari segala aktivitas yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membuka beberapa pertanyaan dan kemudian akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, saya akan bacakan satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya memakan memakan 02 bekicot, sate bekicot ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Amin amin. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam fikih, karena ini masalah furu'iyah, sekali lagi ini adalah fikih. Fikih adalah furu'iyah. Banyak ikhtilaf tentunya. Banyak sekali perbedaan-perbedaan di dalam fikih, di dalam hukum fikih sendiri. Namun berkaitan dengan bekicot, gitu ya, bekicot yang sangat marak, bisa digrengseng, bisa disate, bisa dibakar dan lain sebagainya. Ulama ahli fikih bersepakat, segala sesuatu yang menjijikkan, yang pertama, segala sesuatu yang menjijikkan adalah haram. Ya, adalah haram. Itu yang pertama. Yang kedua, diharamkannya binatang ada kalanya. Itu karena dia bertaring. Ada kalanya dia mempunyai cakar. Ada kalanya tidak ada leher untuk disembelih, untuk bisa disembelih. Jadi kenapa ada diharamkan sebagian hewan? Ada kalanya bergigi tajam, bertaring. Ada kalanya berkuku tajam, ada cakarnya. Ada kalanya memang tidak ada leher untuk dijadikan tempat sembelihan. Termasuk adalah bekicot. Ini kan tidak menjijikkan menurut saya. Katakanlah, tidak bisa menjijikkan ini menurut pandangan umum. Bagaimana adat kebiasaan orang-orang memandangnya, bukan pandangan pribadi, bukan pandangan kelompok tertentu, bukan, akan tetapi bagaimana halayak masyarakat pada umumnya menilai bekicot halal apa haram, menjijikkan apa tidak. Kalau menjijikkan, haram. Terus yang kedua, di samping menjijikkan, bekicot tidak punya leher untuk
disembelih, gitu ya. Yang dijadikan tempat untuk menyembelih. Berbeda dengan ayam. Ayam punya leher, sapi punya leher, kerbau punya leher, kuda punya leher. Jadi kalau bekicot tidak punya leher. Seperti hanya cicak tidak punya leher. Setelah kepala langsung tubuhnya, lehernya tidak jelas. Itu kenapa ikan yang tidak punya leher menjadi halal. Bahkan bangkainya pun halal. Berbeda, sangat berbeda jauh. Karena Rasulullah sudah menggarisbawahi ada 2 bangkai yang itu halal. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah belalang. Jadi kalau ikan dan belalang walaupun mati boleh kemudian dikonsumsi, walaupun tidak punya tempat tersembelihan atau tidak punya leher. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Jadi minimal ada 2 pandangan. Menurut halayak kalau itu menjijikkan maka menjadi haram. Terus yang kedua, karena bekicot tidak punya tempat untuk disembelih atau tidak punya leher. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya hukum rizki yang diperoleh dengan cara bekerja, dengan cara menyuap? Jazakumullah, amin amin. Bapak Ibu yang kami hormati, seringkali ketika seseorang hendak melamar pekerjaan, hendak memperoleh satu pekerjaan yang dikehendakinya, sering sekali mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang ini bukan hanya sebatas fotokopi identitas diri, fotokopi ijazah, bukan. Akan tetapi sebagian orang tidak cukup itu, tapi juga menyuap, baik berupa uang, baik berupa benda, bahkan saham dan lain sebagainya. Bisa berupa barang, menyuapnya, diberi mobil dan lain sebagainya. Bismillah, akan saya jawab. Hukum menyuap sudah jelas. Orang yang menyuap dan orang yang disuap masuk neraka. Itu sudah jelas masuk neraka. Arosi wal muktasibin finnar. Sudah jelas, sangat jelas sekali. Namun bagaimana kalau dia bekerja, bisa masuk bekerja, bisa bekerja dengan jalan menyuap? Seperti ini. Kalau dia profesional dalam bekerjanya, kalau dia mampu dalam pekerjaannya, dan memang benar-benar ahli di bidangnya, ada sebagian pendapat yang tetap membolehkan. Maksudnya bukan membolehkan suapnya, bukan, pekerjaannya itu, dan menganggap halal gaji setiap bulannya. Akan tetapi tetap haram. Mohon maaf. Jadi tetap haram proses masuknya. Dia menyuap tetap haram, tetap berdosa. Namun ketika dia sudah masuk, dia profesional, dia memang benar-benar ahli di bidangnya, gaji yang dia dapatkan kemudian menjadi halal. Karena ini sudah 2 proses yang berbeda. Karena sudah 2 proses yang berbeda. Namun untuk kehati-hatian, tidak ada salahnya ketika kita ingin mendapatkan satu posisi pekerjaan, kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, entah itu swasta, PNS, pejabat dan lain sebagainya, tidak sekali lagi tidak disertai dengan suap. Tidak disertai dengan suap. Karena mau tidak mau
mau tidak mau itu akan memberi implikasi yang jelek, baik bagi si penyuap maupun orang yang disuap. Namun sekali lagi, untuk proses kehati-hatian, sebagian ulama tetap mengharamkan rizki yang diperolehnya, karena diawali dari proses yang haram, yaitu proses suap, kemudian mendapatkan pekerjaan. Setelah mendapatkan pekerjaan yang baik, dia mendapatkan gaji, maka gajinya pun masih ada keterkaitan dengan proses awal, yaitu proses masuk suap yang haram tadi. Monggo, saya tidak menyarankan untuk menyuap, tidak, saya tidak menyarankan, ada itu haram, jelas-jelas haram, tidak boleh proses suap. Akan tetapi kemudian rizki yang sudah diperolehnya, tetap ada perbedaan antara rizki yang setiap bulannya gajinya itu halal, apakah haram, tetap ada perbedaan. Ada yang mengatakan halal karena merupakan tetap halal. Ada juga yang mengharamkan karena untuk hati-hati kita janganlah jangan kemudian untuk menyuap. Ya, saya akan membuka satu pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari penonton. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita bersikap kepada atasan yang pilih kasih sama bawahannya sehingga membuat kita jengkel? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kita bersikap kepada seseorang yang jengkel kepada kita, gitu ya. Kalau Abu Nawas dulu itu ketika naik dengan putranya, gitu ya. Ketika naik keledai, Abu Nawas dan anaknya itu naik keledai. Satu kerumunan orang akan menilai, ini bodoh Abu Nawas ini. Mosok keledai yang kecil itu dinaikin sama Abu Nawas dan anaknya. Karena mendengar itu, Abu Nawas turun, gitu ya. Kemudian keledai ini dinaiki oleh anaknya sendiri. Kemudian melewati satu kerumunan lagi, gitu ya. Ini anak tidak punya adab kepada bapaknya. Mosok anaknya yang disuruh naik, bapaknya yang berjalan. Ini anak kurang ajar. Kemudian anaknya disuruh turun, Abu Nawas yang naik. Ketika melewati satu kerumunan, gitu ya. Kemudian ini bapak nggak punya rasa welas asih kepada anaknya ini. Mosok anaknya disuruh jalan, sedangkan Abu Nawas bapaknya malah naik keledai. Gitu ya. Kemudian Abu Nawas pun turun. Ya. Abu Nawas turun, anaknya pun tidak naik ke atas keledai. Keledainya pun dituntun, gitu. Dituntun bersama-sama dengan anaknya. Melewati satu kerumunan lagi. Ini Abu Nawas dan anaknya ini bodoh ini. Mosok ada keledai tidak dinaiki. Ada sepeda motor kok gak dinaiki, malah dituntun. Wah, ini bodoh sekali. Ya begitulah. Ada kala kita sudah berusaha menempatkan diri yang terbaik secara profesional dan proporsional, baik dalam kerjaan, rumah tangga dan apapun. Namun seringkali orang tidak paham, seringkali orang tidak mau tahu. Kalau kata-kata orang sekarang, netizen maha benar. Jadi menurut saya bukan hanya sebatas atasan yang pilih kasih, tapi netizen pun juga pilih kasih, benar dari segala-galanya, gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita bersikap tetap
ketika dalam satu kondisi apapun kita tetap bersikap profesional dan proporsional. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberi contoh. Ingat, Rasulullah itu adalah uswah kita, contoh bagi kita yang sangat sempurna bagi kita. Bagaimana Rasulullah ketika tidak diterima oleh sebagian orang, oleh satu kalangan, oleh satu kaum, Rasulullah kemudian tidak marah. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan diri Rasul sebagai uswah hasanah, menempatkan diri secara profesional sebagai Rasulnya, kerasulannya profesional dan sangat proporsional. Proporsinya di mana? Ketika Rasulullah tidak diterima dalam satu kaum, Rasulullah dilempari batu, bahkan giginya pun tanggal, ya. Banyak darah yang berceceran. Para sahabat sangat marah, bahkan malaikat pun sangat marah. Bagaimana sikap Rasulullah yang sangat proporsional dalam hal ini? Rasulullah menempatkan kaum yang melemparinya tadi adalah kaum-kaum memang yang belum tahu kebaikan Rasulullah, yang memang belum tahu bahwa yang dilemparinya itu adalah seorang nabi utusan Allah. Kemudian Rasulullah memberi contoh, mendoakan. Ini ya, yang dilupakan ya. Di samping profesional dan juga proporsional, Rasulullah memberi satu contoh, memberi uswah bagi kita adalah jangan lupa untuk tetap mendoakan. Ya. Untuk tetap mendoakan. Dimanapun tempatnya, baik di tempat kerja, di rumah, di masyarakat, di RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya, pasti ada orang-orang tertentu yang memang mengasihi orang-orang tertentu dan acuh terhadap orang-orang tertentu. Nuwun sewu, kalau kita menanggapi terus-menerus orang yang acuh kepada diri kita, orang yang tidak care kepada diri kita, kita akan tersibukkan ya. Energi kita akan tersibukkan mengurusi orang-orang yang tidak care kepada kita, orang yang acuh kepada kita. Bismillah, gitu ya. Bismillah, saya istiqomah, profesional, proporsional, gitu ya. Saya bekerja dan jangan lupa, gitu ya. Kalau di atasan kita tetap kita hormati, gitu ya. Dan jangan lupa untuk didoakan, gitu ya. Untuk didoakan, insya Allah. Ya. Kita profesional, bekerja proporsional, bisa menempatkan diri ya. Kemudian jangan lupa Rasulullah memberi contoh, yaitu dengan mendoakan ya, insya Allah ya. Kerasnya batu ya, jika tertimpa tetesan air, batu itu kan menjadi pecah. Dan insya Allah hati yang keras, biiznillah, dengan izin Allah, hati ini akan menjadi lembut dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan doa. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri karena sudah, mohon maaf sekali lagi, ini hari Jumat dan sudah hampir Jumatan. Oke, sekali lagi mari kita berdoa, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah. Bapak Ibu sekalian dijauhkan dari mara bahaya, didekatkan oleh Allah, rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang thayyib, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian Jumat pada pagi hari ini, dan insya Allah dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kita bisa bertemu di Jumat yang akan datang ya, dengan bahasan yang berbeda. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, khilaf dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.